membahas tentang materi-materi K3 yang telah saya pelajari. Nah, baiklah teman-teman, kalian itu harus tahu yang paling penting K3 itu sangat penting bagi dunia kerja. Jadi kita harus paham arti dari K3. Baiklah, saya akan menjelaskan arti dari K3. K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, pengertian dari keselamatan dan kesehatan tenaga kerja adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui segala upaya pencegahan kecelakaan akibat kerja dan penyakit kerja. Adapun tujuan dari K3 yaitu mencegah kecelakaan kerja, mencegah penyakit akibat kerja, dan menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi pekerja. Baiklah, kita lanjut ke materi yang kedua yaitu LOTO. LOTO adalah kegiatan yang digunakan untuk mencegah energi terlepas dari yang membahayakan pada saat proses perbaikan peralatan. Adapun tujuan dari LOTO yaitu yang pertama adalah mencegah terjadinya pelepasan energi atau berjalannya mesin atau peralatan tanpa sengaja yang dapat menyebabkan karyawan terluka atau cedera. Yang kedua adalah LOTO digunakan dengan menempatkan kunci atau tanda peringatan pada alat atau mesin yang sedang diisolasi. Baiklah, kita lanjut ke JSA, yaitu Job Safety Analysis. Job Safety Analysis adalah suatu teknik yang digunakan untuk menganalisa suatu pekerjaan secara sistematis untuk mengenali bahaya di setiap langkahnya agar bisa meningkatkan solusi untuk mencegah terjadinya bahaya. Adapun tujuan dari JSA itu sendiri yaitu adalah untuk mengembangkan kompetensi agar dapat membuat dan mengelola JSA secara lebih maksimal agar dapat mencegah terjadinya suatu kecelakaan. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke penyakit akibat kerja atau work safety yang dimana didefinisikan sebagai kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan yang dapat menyebabkan cedera. Contoh-contoh perbuatan berbahaya yang biasanya menyebabkan cedera adalah yang pertama adalah sikap dalam pengetahuan dan keterampilan, yang kedua adalah keletihan, yang ketiga adalah gangguan dalam psikologis. Adapun contoh dari penyakit akibat kerja adalah yang pertama adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan yang kedua adalah penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Cara kita mendeteksi penyakit akibat kerja adalah yang pertama adalah dengan memonitoring kesehatan tenaga kerja dengan bantuan kesehatan. Yang kedua adalah memantau kondisi lingkungan kerja kita. Baiklah, kita lanjut ke CPR atau Cardiopulmonary Resuscitation, yang dimana CPR adalah tindakan pertolongan pertama pada orang-orang yang mengalami henti napas atau detak jantung karena sebab-sebab tertentu. CPR juga bertujuan untuk membuka kembali jalan napas yang menyempit atau tertutup sama sekali. Adapun prinsip dasar dari CPR yaitu yang pertama adalah dangerous, yang kedua respond, yang ketiga sound for help, yang keempat ada airway, yang kelima ada breathing, yang terakhir ada circulation. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke AED atau Automated External Defibrillator, yang dimana AED ini adalah sebuah alat medis yang dapat menganalisis irama jantung secara otomatis dan memberikan kejutan listrik agar irama jantung dapat berfungsi kembali jika dibutuhkan. Baiklah, sekarang kita lanjut ke P3K, itu yang dimana P3K ini merupakan pertolongan pertama pada korban yang mengalami kecelakaan di tempat kerja yang harus diberikan kepada orang-orang yang mengalami kecelakaan di tempat kerja dan penyakit tempat kerja, yang dimana harus ditangani dengan cepat dan tepat sebelum korban dilarikan ke rumah sakit. Adapun tujuan dari P3K yaitu adalah yang pertama adalah menyelamatkan nyawa korban, yang kedua meringankan penderitaan korban, yang ketiga mencegah cedera atau penyakit yang lebih parah, yang keempat mempertahankan daya tahan korban, yang kelima atau yang terakhir mencarikan pertolongan yang lebih lanjut. Baiklah, kita lanjut ke materi Fire and Firefighting. Yang pertama adalah api. Api adalah benda atau bahan bakar yang berbentuk padat, cair, gas yang memiliki titik nyala dari pematik dan udara oksigen yang menyebabkan nyala api membesar. Yang kedua adalah kebakaran, di mana kebakaran ini adalah sebuah api yang tidak terkendali. Ada juga apa, yang dimana apa ini adalah sebuah alat pemadam api yang berbentuk tabung berisi bahan kimia yang ringan dibawa dan mudah dijunjung oleh satu orang dan juga dioperasikan berukuran 0,5 sampai dengan 16 kg. Nah teman-teman, kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu B3. B3 adalah bahan kimia yang berbahaya dan beracun. Zat berbahaya yang dapat berbentuk padat, cair, dan gas.
lingkungan kerja dapat berbahaya bagi kesehatan jangka pendek maupun jangka panjang. Ratusan atau ribuan nyawa orang kecelakaan dapat terjadi setiap tahun karena B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Di Indonesia yang menyebabkan cedera jangka panjang atau penyakit atau kadang mati. Nah teman-teman, ada pun sifat-sifat dari zat berbahaya, yaitu yang pertama ada berkarat, yang kedua beracun, yang ketiga radiasi, yang keempat berbahaya dan iritasi. Nah baiklah teman-teman, hari ini saya sudah selesai menjelaskan dari materi-materi K3 yang telah saya pelajari. Saya simpulkan bahwa K3 itu sangat penting teman-teman. Jadi kita jangan lupa menerapkan K3 apalagi di dunia kerja. K3 itu sangat-sangat penting di dunia kerja. K3 itu dapat mengurangi resiko kita dalam kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, itu saja kesimpulan dari penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri video ini. Thank you teman-teman.